lu nggak boleh berperasaan. Dia udah punya istri, rem. Emang secara tampang kamu juga suka sama dia? Tampangnya kayak gimana sih? Suka. Dia tuh menurut aku dibilang ganteng, nggak ganteng banget, tapi itu dia orangnya wangi. Aku suka banget sama cowok wangi. Video ini hanya kita perdengarkan untuk diambil pelajaran kehidupan. Semoga kita nggak tertimpa masalah atau pengalaman yang dialami oleh Zahra gitu ya. Jadi yang jelek-jeleknya kalian hempas, yang bagus-bagusnya kita ambil sebagai pelajaran. Siap-siap untuk mendengarkan cerita dari Zahra. Ada cerita apa Zahra di diare kali ini? Hai Kak. Hai. Jadi gini, waktu aku di umur 18 tahun tepatnya, itu belum lulus SMK, aku ada kehilangan orang yang benar-benar aku sayang banget. Itu dia orang terdekat aku, masih keluarga, meninggal. Dan di situ aku terpuruk banget. Di situ maksud aku tuh, aku cuma butuh peran yang untuk ada di saat aku terpuruk. Aku butuh kasih sayang, aku butuh perhatian. Maksudnya kayak ibaratnya tuh ya udah gitu loh, support aku di saat kondisi aku lagi down. Iya, betul. Terus, emang kehilangan siapa pada saat itu? Aku kehilangan saudara aku yang benar-benar dekat dari kecil. Itu bikin aku benar-benar terpuruk karena aku sekolah diantar jemput dia, aku kemana-mana diantar dia, karena orang tua aku percaya banget sama dia. Karena kan dulu orang tua aku kerja, jadi di situ aku diantar jemput sama dia. Karena kondisi aku dulu keluarga juga kekurangan ekonomi, yang mengharuskan orang tua aku dua-duanya kerja dan aku dimomong sama nenek dan saudara yang antar jemput aku itu sampai aku SMK. Karena itu kehilangannya benar-benar dalam banget Kak bagi aku, yang dari kecil Dia ngerawat cowok? aku. Perempuan. Oh, perempuan. Jadi kamu benar-benar ngedrop ya? Ngedrop gitu banget, karena aku cerita sama dia, terus juga semuanya sama dia. Jadi benar-benar kehilangan orang yang benar-benar ada di raga aku gitu. Kayak kembar ya? Kayak bukan kembar sih Kak, dia semacam kayak orang tua kedua aku, karena umurnya lebih tua dia. Nah, setelah kematiannya, papa aku ya bodo amat sama kerjaannya, orang tua aku juga bodo amat lah sama itunya dia. Nah, setelah itu, aku kayak merasa sendiri banget. Ada sepupu dari papa aku tepatnya. Di situ, dia tuh kayak segan sama aku, kayak kasihan gitu loh Kak. Sepupunya Kayak cewek apa cowok? cowok. Kebetulan dia udah beristri. Oh, gitu. tapi kamu deket sama dia, sepupunya? Sebelum si saudaraku ini meninggal, dia itu nggak terlalu dekat sama aku. Nah, semenjak aku lagi berduka banget, akhirnya dia tuh mulai sering main ke rumah aku. Jarak rumah kita tuh cuman beda RT doang. Cuma beda RT, makanya dia bisa setiap hari main ke rumahku untuk menghibur aku, kayak ngajak aku makan, ngajak aku main, terus ngajak aku belajar, kayaknya nge-support aku tuh biar aku hidup lagi gitu, kayak nggak terus-terusan yang sedih terus. Karena dia tuh bilang, aku masih punya kehidupan di masa yang akan datang, jadi aku harus tetap semangat untuk hidup. Jadi seperti itu Kak. Nah, aku mulai ngerasa kayak nyaman sama dia. Dia setiap aku cerita ada, setiap aku terpuruk ada, sedangkan orang tua aku nggak ada. Dia kerja, tapi dia WFH gitu. Jadi kayak hari ini kerja di kantor, besoknya di rumah, kayak gitu. Banyak waktu ya? Iya, dan istrinya pun kerja kebetulan. Jadi dia nggak punya anak. Dan setelah itu, si istrinya ngedukung si suaminya ini untuk ngehibur aku. Karena mungkin si istrinya kan orang luar ya. Jadi kan saudara. Iya, awalnya. Awalnya seperti itu. Jadi masih ya udahlah, lu nggak apa-apa support adik sepupu lu, dibilang gitu si istrinya. Dan karena keasikan itu, jadi kita udah nggak inget batas lagi. Jadi kita kayak berasa pacaran. Awal mulanya bisa langsung deket seperti itu, prosesnya gimana tuh? Prosesnya nggak mungkin langsung deket. Betul banget Kak. Pas dia kadang terpuruk, dia ke rumah datang. Iya, dia sering ke rumah datang untuk menghibur aku. Menghiburnya ngapain tuh dia? Kayak nyanyi aku kah? enggak Kak. Dia kayak ayo coba lu cerita apa lagi. Dia tuh kayak nanya hari lu gimana hari ini, dia bilang gitu. Ya udah yuk kita makan yuk di luar yuk. Kayak ngobrol lah ya. Iya, apapun yang aku mau tuh didukung gitu Kak sama dia, kayak aku tuh kayak excited kayak wow, ini yang perhatian yang gue butuh nih, yang harusnya dari orang tua, gue dapet di sepupu gue sendiri. Jadi ya aku kayak ya udah aku udah nyaman sama dia, gue udah nggak butuh orang lain sama sekali, gue udah nggak butuh pacar, gue nggak butuh laki-laki lain dimanapun itu. Kamu nggak punya temen gitu, misalnya temen nongkrong, temen Aku dibilang dulu waktu SMK sering dibully. Dibully karena? Karena dulu aku murid yang berprestasi. Pinter dong. Ya. Juara 1 ranking. Juara 1, lalu Olimpiade Matematika itu juara 2. Aku sangat menghargai loh bilang gitu, soalnya gue gak bisa ngitung. Apa-apa, kalkulator mana? Gitu. Iya, karena dulu aku ada orang kuliahan yang lagi magang di sekolah itu, dia kayak ngedorong aku banget untuk belajar matematika itu. Tapi aku awalnya juga kayak kayak gue nggak bisa, gue pusing, pala gue mau meledak gitu. Tapi akhirnya bisa. Tapi akhirnya bisa, karena tiap hari dilesin sama dia, les khusus. Aku nggak tahu tujuan dia apa, kata aku ya udah bodo amat lah, yang penting gue ilmu gitu loh. Mau lo ada tujuan apa?
Nah, terus juga aku Olimpiade Matematika, itu kan tadi juara 2. Nah, terus Olimpiade Bahasa Inggris di tingkat sekolah, aku juara 3. Baru kali ini Diare berprestasi. Biasanya Ani-Ani dan Elsie. Biasanya Ani-Ani, Elsie pelakor, SPG ya, mohon maaf tanpa merendahkan profesi, tapi jarang loh bintang tamu Diare yang juara Olimpiade, juara bahasa Inggris. Bahasa Inggris kamu belajar di mana? Aku bahasa Inggris bisa lancar. Aku sama papaku dulu dikekang banget. Dari kecil Kak, dari kecil aku les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, terus ada PIC tahu kan? Iya. Nah, itu les lagi di situ. Pokoknya sehari aku pulang sekolah siang jam 12, nggak ada tidur siang, aku langsung berangkat les jam 1. Terus kenapa dibully sama teman kamu? Kan kamu karena aku orangnya licik juga. Liciknya nggak mau, aku nggak mau ngasih jawaban aku ke teman-teman aku. Biasa orang pintar kayak gitu, kenapa ya kayak gitu? Gue juga sebel sama orang-orang pintar di kelas gue gitu kadang-kadang. Dia tuh kalau ini flashback cerita sedikit ya. Pokoknya dia pinter banget tuh orang ya. Giliran mau ulangan, dia kayak yang still yakin kayak nggak belajar, kayak yang sosok ini. Lu udah belajar? Udah. Nyantai-nyantai kita gedebuk, nilainya masih jelek. Giliran dia santai-santai aja. Nilainya bagus. Nah, aku mau tanya kenapa orang pintar itu licik? Ya karena aku berpikir gue aja fokus belajar, tapi lu malah mati-matian, tapi lu seenaknya ngeliat jawaban gue. Ibaratnya, ya lu sukses, lu harus berjuang. Gitu. Wih, dalam bahasa itu saya. Iya, nggak bisa langsung, gue lihat jawaban lu dong. Karena kita pekerjaan aja nggak bisa ngeliat pekerjaan orang lain. Iya, kamu kan bisa jual satu jawaban 50.000 misalnya. Aku nggak mau. Aku nggak mau menjual kepintaran aku seperti itu. Karena aku berpikir, idealis ya? Iya, aku berpikir ya udah pintaran untuk diri gue sendiri. Karena itu usaha dari orang tua gue. Dia kerja mati-matian untuk gue bisa les, bisa sekolah. Jadi aku kalau nggak dapat peringkat, aku dipukul. Waduh. Gitu. Zaman itu dulu, ya? waktu aku SD. Oke, sekarang setelah kamu udah pinter ya secara akademis, bahasa Inggris dan matematik. Mensukseskan hidup kamu nggak? Maksudnya relate nggak? Ini kita sama-sama sama-sama kayak bikin kayak makalah kayak judul skripsi lah ya. Apakah kecerdasan akademik itu menentukan kesuksesan seseorang? Menurut aku iya. Pengalaman. Menurut aku iya, berpengalaman. Jadi kamu merasa hidup kamu sukses karena akademik kamu? Iya, awalnya. Karena tidak menjamin dong. Tidak menjamin juga kesuksesan. Karena aku pintar juga bukan untuk pekerjaan aku, tapi untuk anak aku. Kalau kita jadi orang tua udah pintar, kita akan mendidik anak kita, nantinya akan menjadi seperti kita. Generasi. Iya, karena kalau kita nikah kan ada yang salah pasangan atau apa. Kita nggak mau dong anak kita seperti papahnya, orang tua laki-laki. Kita sebagai perempuan juga harus pintar. Pintar itu bukan berarti untuk di ilmu aja, tapi kita pintar dalam memilih dan memilah pertemanan. Jadi seperti itu. Lingkungan. Iya, lingkungan juga. Tapi kesuksesan kayak finansial itu tidak menjamin ya? Tidak menjamin. Untuk kepintaran mungkin cuma ada di kehidupan aja untuk kita nggak salah pergaulan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bermanfaat, tapi tidak menjamin kesuksesan. Betul. Gitu. Okay. Karena mungkin kesuksesan orang itu ada di tangan Tuhan ya masing-masing semuanya. Dan usaha juga. Betul. Kalau cuman pintar tapi mereka nggak usaha ya sama aja. Dan ada faktor X namanya, faktor hoki. Iya betul, hoki juga. Yang mana memang kita udah gede-gede kalau memang jalan cuma segitu doang pasti segitu. Betul. Tapi ada yang orang effortnya dikit tapi dia malah melambung tinggi. Nah itu udah suratan takdirnya beda lagi. Jadi banyak yang berdoa aja ya guys untuk kalian yang masih punya masa depan. Jangan berkecil hati, itu kehidupan masih panjang, yang masih muda juga masih punya banyak cita-cita dan harapan. Oke, kita lanjut ke cerita kamu. Jadi tadi kan lanjut pas aku dibully ya, karena dulu tuh aku dibully, makanya aku kayak nggak punya teman gitu sama sekali. Sampai aku kerja pun nggak ada teman sama sekali. Dan pas lulus SMK, aku nge-upgrade diri aku untuk bisa make up, untuk bisa style bajunya, karena menurut aku orang yang street parents, yang dilarang kemana-mana nggak boleh segala macam. Jadi aku kurangnya wawasan pergaulan. Jadi aku nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maklum ya Kak, agak kaprok gitu. Ada sosial media ya untuk. Aku nggak megang HP sama sekali. Aku pertama kali megang HP itu di saat SMK kelas 2. Itu waktu aku juara 1, itu baru dibeliin HP. Makanya aku selama ada pengumuman atau ada les-les, aku berdoa aja HP sama mama. Kayak aku siang sampai sore les gitu, malam disita HP-nya, kayak gitu. Jadi aku kurang pergaulan sama sekali. Jadi aku nggak tahu dunia tuh jahat banget. Menurut kamu, kalau setelah pengalaman kamu kayak menurut kamu dunia jahat banget gitu ya, betul. Kamu kurang pergaulan. Berarti harusnya balance akademik sama pergaulan, apa harusnya banyakkan pergaulan akademik berapa persen? Menurut aku seimbang sih. 50-50 ya? Iya, seimbang. Karena aku juga kan semenjak lulus SMK, aku kayak si sepupu ini nih, aku ada kabur ke Jakarta Selatan. Gitu kan. Oh, pernah kabur? Pernah. Jadi ini jauh dari keluarga. Jadi keluarga di Jakarta Barat, aku di Jakarta Selatan. Itu di Jakarta Selatan rumah siapa, say? Aku ngekos. Oh, itu uang dari mana? Aku kan kerja.
Aku kerja. Bukan kabur kali, lebih ke kayak pengen hidup sendiri gitu. Enggak kabur juga sih. Karena aku udah stres, sudah pusing juga. Stres karena terlalu disiplin. Iya, seperti itu. Karena kan semua harus balance ya, Kak. Jadi seperti itu. Jadi nggak bagus juga ya bagi orang tua yang terlalu disiplin. Betul, memaksa anaknya mental untuk... anak tuh semua berbeda-beda. Iya, bener. Makanya aku punya anak nggak mau kayak aku yang sekarang kondisinya. Ya biarin lah dia nanti udah besarnya, iya sono dunia lu sendiri, lu rasain sendiri. Lu mau jadi pilot, jadi ini, jadi itu, biar gua nggak larang. Intinya gua tugasnya nyari duit, lu sekolah yang benar. Udah gitu. Iya benar, itu lebih kayak lebih cengli ya, lebih kayak fair jadi ya. dia tahu, oh ini nggak baik nih, oh ini baik nih. Jangan kayak aku udah ibaratnya udah tenggelam baru sadar. Iya, kamu menyesal gak? Maksudnya kenapa harus gue gitu loh, harus terjadi sama gue? Nyesel Ya? Nyesel banget, Kak, bener-bener nyesel banget sih itu. Oke. Kata netizen gue, ini kapan ceritanya? Kalau aku mah sebenarnya seneng yang intelijensi kayak gini ya. Iya. Cuma kan netizen kita kan nungguin tuh kita flashback lagi ke cerita yang itu. Kalau gitu. Nah, aku deket sama si sepupu ini lama nyaman lah. Aku nggak butuh siapapun itu. Di suatu saat, aku lagi nangis karena teman aku ngajarin aku yang nggak benar. Itu baru kita kenal di Facebook, nggak benar. Dia tuh kayak ngajarin aku, kamu tuh jangan seperti ini, nanti kamu dibawa kabur loh sama laki-laki itu. Aku kayak, oh iya benar juga ya, ini orang tua kedua gue nih, gue harus dengerin dia nih. Oke lah, aku dengerin ya kan, segala macem. Nah, terus habis itu aku jauhin si cowok Facebook itu, aku udah nurut itu, ya? nurut aja, karena menurut aku dia orang tua kedua aku, pengganti yang saudara aku meninggal itu. Oke, setelah itu, dia tuh kayak pas banget waktu istrinya lagi kerja, lagi di shift siang waktu itu. Dia tuh kayak telepon aku, adek lagi di mana? Dia bilang gitu. Aku lagi di rumah Jakarta Barat sebelum aku kabur nih. Terus habis itu dia bilang, kita makan yuk di luar. Makan apa? Kamu lagi mau makan apa? Aku sih mau makan sushi, baru mau nyobain. Karena kan waktu itu aku nggak pernah sama sekali makan sushi. Nah, terus aku bilang, kayaknya makan sushi enak. Terus dia bilang lagi, oh ya udah, ayo. Aku juga lagi pengen makan sushi. Itu aku seharian itu di treat a queen banget, kayak bener-bener dijadiin ratu banget. Padahal aku mikirnya, lu nggak boleh bawa perasaan. Dia udah punya istri, rem. Emang secara tampang kamu juga suka sama dia? Tampangnya kayak gimana sih? Suka. Dia tuh menurut aku dibilang ganteng, nggak ganteng banget, tapi itu dia orangnya wangi. Aku suka banget sama cowok wangi. Wangi, terus dia tuh kayak apa ya? Bener-bener mengayomi aku banget, kayak ini yang gua butuh gitu, Kak. Udah wangi. Kalau dia wangi tuh aku betah lama-lama sama dia, karena kita nyadar ya, Kak, jadi perempuannya. Kalau misalnya kita deket sama orang bau, masa ya kita nyaman? Kan nggak nyaman, makanya itu. Nafas aja nggak sanggup. Baru-baru ngobrol. Makanya itu yang bikin aku benar-benar nyaman. Wangi, terus dia perhatian sama aku, mengayomi aku. Dan traktir dong pastinya, bukan uang kita ya. Betul. Karena setiap aku cerita tuh dia kayak, masa sih, kayak benar-benar teman gibah. Antusias. Betul banget, aku kayak jadi tuh kayak aku tuh gini, Kak. Ini gue nggak butuh lagi teman perempuan, cukup dia aja. Jadi aku berpikir gitu, kayak udahlah dia aja, nggak usah orang lain lagi, udah skip. Gue tutup pertemanan, siapapun itu gue tutup pertemanan. Terus juga dia benar-benar malam dia tuh kadang video call kalau istrinya kerja. Kadang intens banget ya. Bener, aku kayak mikir, ini sebenarnya istrinya gue apa bini yang ono sih? Aku sampai mikir gitu, karena waktunya dia tuh kebanyakan untuk aku daripada istrinya itu. Oke, setelah itu si sepupu aku ini, sebutlah nama dia E. Si Mas E ini, dia tuh kayak ngechat aku kayak, istri abang lagi kerja nih, Dek. Terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu.